Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Materi PPKN kelas 11 bab 5, mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas sub A, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Materi kita yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Berikut contoh kasus ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, ancaman ideologi komunis. Komunisme adalah ideologi yang mendukung masyarakat tanpa kelas. Semua properti dan kekayaan dimiliki bersama, bukan oleh individu. Ideologi ini tentu saja sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila karena hak individu tidak diakui dalam ideologi komunisme. Padahal manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hak-haknya harus dijamin. Contoh kasus ancaman komunisme yang telah terjadi di Indonesia adalah peristiwa G30 SPKI. Yang selanjutnya, ancaman ideologi liberal. Liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menitikberatkan pada kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan pemikiran liberalisme adalah manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakan pola-pola pengaturan yang ketat dan memaksa. Ideologi ini sangat bertentangan dengan Pancasila, karena ideologi Pancasila memberi kebebasan kepada individu, tapi kebebasan yang diberikan adalah kebebasan secara bertanggung jawab. Salah satu penganut ideologi liberal adalah Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat, seseorang warga negara bebas berkreasi, bahkan berbuat sesuatu yang jika dilakukan di Indonesia sangat dilarang, seperti membuat website yang berbau pornografi. Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum. Nah, makanya di Indonesia pornografi dan globalisasi menjadi salah satu ancaman ideologi liberal. Dan melalui globalisasi teknologi, ideologi liberal ikut tersebar ke seluruh dunia. Globalisasi yang identik dengan modernisasi, kebebasan berkreasi, dan berekspresi mampu meyakinkan masyarakat luas bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Masyarakat Indonesia sering tidak menyadari jika telah tertarik pada ideologi tersebut. Fenomena gaya hidup mewah dan pergaulan bebas, artinya pornografi dan porno aksi, merupakan indikator masuknya pengaruh liberalisme. Paparan liberalisme tersebut apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, ancaman yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Politik berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan tata pengelolaannya. Politik juga berhubungan dengan kebijakan dan hubungan luar negeri. Oleh karena itu, ancaman berdimensi politik dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Yang A, ancaman berdimensi politik dalam negeri. Yang pertama, pengerahan massa. Pengerahan massa atau mobilisasi massa merupakan upaya menggerakkan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pengerahan ini dilakukan oleh oknum yang berkepentingan. Pengerahan massa biasanya muncul sebagai reaksi dari kebijakan tertentu yang dibuat oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah kudeta. Kudeta adalah tindakan perebutan kekuasaan dari pemerintahan yang sah dikerjakan secara ilegal, memicu kerusuhan dan tidak konstitusional. Kudeta jelas merupakan ancaman terhadap politik karena mengancam kekuasaan yang sah. Selanjutnya, separatisme, yaitu gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Yang selanjutnya B, ancaman berdimensi politik luar negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain.
Selanjutnya yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Kasus ancaman yang berdimensi ekonomi dialami Indonesia adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat atau D, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya berkaitan dengan masyarakat dan hasil cipta rasa serta karsanya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengancam lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Adapun ancamannya adalah yang pertama, konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Yaitu paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya, atau dapat diartikan sebagai gaya hidup tidak hemat. Yang kedua, hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Masyarakat dengan sifat hedonis akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berbelanja sehingga gaya hidup menjadi konsumtif. Hedonisme mendorong seseorang memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan hedonisme sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Yang ketiga, westernisasi. Westernisasi adalah peniruan gaya hidup negara barat. Misalnya gaya berpakaian, berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari yang kebarat-baratan. Westernisasi yang terjadi di Indonesia dapat membuat masyarakat kehilangan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Selain itu, westernisasi dapat mengakibatkan budaya Indonesia terkikis dan dilupakan oleh generasi muda karena menganggap kebudayaan barat lebih baik. Dan yang terakhir, etos kerja rendah. Berdasarkan penelitian Institute for Management Development, daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya pendidikan dan ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap upah dan nilai tawar negara tenaga kerja Indonesia. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan biasanya berhubungan dengan kedaulatan negara. Untuk mengatasi ancaman tersebut, seluruh rakyat Indonesia melakukan upaya pertahanan negara. Nah, adapun ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan, yang pertama adanya spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah agresi atau invasi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Terdapat beberapa bentuk agresi mulai dari yang berskala paling kecil hingga skala terbesar. Nah, kalau invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain.
bangsa Indonesia pernah diinvasi 2 kali oleh Belanda yang ingin kembali menjajah, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Selanjutnya, ancaman yang ketiga yaitu pelanggaran wilayah. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga timbul potensi pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah sering dilakukan oleh kapal penangkap ikan milik negara lain yang melakukan illegal fishing. Yang keempat, pemberontakan bersenjata adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah adalah bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal. Selanjutnya yang kelima, aksi teror bersenjata, yaitu bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kenal peri kemanusiaan. Yang keenam, ancaman keamanan laut dan udara. Potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara di Indonesia sangat tinggi, sebab kondisi geografis Indonesia di wilayah perairan dan udara yang berbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian pertahanan negara antara lain pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain. Sedangkan bentuk ancaman keamanan laut antara lain penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kekayaan laut, pencemaran lingkungan, dan klaim kepemilikan pulau oleh negara lain. Yang ketujuh adalah hoax atau berita bohong. Kemudahan dalam berkomunikasi membuat arus berita tidak terbendung. Media sosial dapat menjadi corong meluasnya berita hoax. Oleh karena itu, media sosial hendaknya digunakan secara bijak. Informasi yang masuk harus disaring dengan ideologi Pancasila dan norma-norma dalam masyarakat. Berita hoax sering menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik. Akibatnya, berita hoax dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu dahsyatnya kekuatan berita untuk menggerakkan masyarakat. Bayangkan jika berita hoax berisi hasutan atau adu domba. Oke, itu tadi 6 ancaman yang dihadapi oleh bangsa kita, yaitu dalam bidang Impolek Sosbud Hankam. Sampai di sini, apabila ada materi yang belum dipahami, silakan beri pertanyaan pada Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.